Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Buletin Sumatera Utara. Kasus hukum yang menimpa guru honorer Supriyani menyita perhatian luas. Pakar hukum bahkan menilai kasus tersebut seharusnya tidak diselesaikan di ranah hukum. Benarkah kasus ini diproses hukum karena Supriyani menolak membayar uang damai? Berikut ulasannya. Ini adalah momen ketika ribuan guru dari PGRI se-Sulawesi Tenggara menggelar aksi solidaritas mengawal sidang Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pekan lalu. Supriyani merupakan guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi. Ribuan guru yang datang dari 17 kabupaten kota Sulawesi Tenggara ini melakukan aksi solidaritas mengawal sidang perdana rekan seprofesi mereka, Supriyani, yang menjadi terdakwa lantaran dituduh menganiaya siswanya. Sejumlah guru ini membawa spanduk berisi tuntutan agar Supriyani segera dibebaskan. Tak sedikit pula dari mereka melakukan orasi bahkan merangsek masuk ke halaman pengadilan dengan memanjat pagar yang dijaga ketat ratusan polisi. Kami berharap dari kasus ini tidak ada lagi tidak ada lagi Supriyani lainnya, sehingga kami guru terbatas untuk melakukan hal-hal apa yang kita lakukan di sekolah. Kasus Supriyani bermula pada 24 April 2024 ketika Aibda Wibowo Hashim, seorang anggota kepolisian yang merupakan orang tua siswa kelas 1 SDN 4 Baito, melaporkan Supriyani ke Polsek Baito dengan tuduhan penganiayaan. Pada 16 Oktober 2024, Supriyani ditangkap Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kasus ini kemudian memicu reaksi di media sosial. Dari pelaporan bulan April hingga akhirnya Supriyani ditangkap pada Oktober itu, ada tindakan pemerasan terhadap Supriyani agar kasusnya tidak berlanjut. Jumlahnya cukup besar, yaitu 50 juta rupiah. Padahal gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya Rp300.000. Supriyani pun menolak membayar uang damai tersebut. Ini kita akan lihat adalah bagaimana latar belakangnya Supriyani yang dituduh memukul anak polisi. Ini korbannya berinisial M adalah anak Aibda WH. Kemudian sudah ada satu kali mediasi pemirsa tapi gagal. Kemudian saat ini sudah berjalan sidangnya, dan dalam sidang itu kuasa hukum pada akhirnya menyatakan pernyataan seperti ini. Ada permintaan uang damai jumlahnya 50 juta yang dimintakan kepada Supriyani, seorang guru honorer. Ini disampaikan oleh kuasa hukum. Kemudian Supriyani sempat ditahan waktu itu di Lapas Perempuan Kendari tanggal 19 Oktober 2024 sampai pada akhirnya penahanannya ditangguhkan di 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut kasus Supriyani ini direkayasa. Ia juga menyebut memang ada permintaan uang kepada Supriyani sebelum kasusnya berlanjut. Di situ memang kita temukan banyak fakta bahwa sesuai dugaan kami dari awal perkara ini memang direkayasa sedemikian rupa dan dipaksakan sehingga Ibu Supriyani harus tersangka dan ditahan. Jadi dari berdasarkan keterangan saksi kemarin kita bisa melihat misalnya bahwa pengamanan misalnya pengambilan barang bukti berupa sapu itu sudah dilakukan itu sebelum perkara ini dilaporkan, ya. Itu dari keterangan guru dan juga kita cocokkan dengan bukti laporan ke polisi bahwa barang bukti sapu yang diduga dipakai untuk memukul anak tersebut itu diambil 13.30 tapi laporan polisinya dibuat jam 14.12 gitu. Kemudian juga terungkap bahwa pengantar visum itu ternyata bukan penyidik yang bawa ke puskesmas, tapi adalah orang tua daripada korban. Walaupun orang tua dari korban itu adalah polisi, tapi kan bukan tupoksi dia, karena dia adalah kanit intel dan bukan penyidik. Nah itu termasuk juga bahwa ada paksaan ya, jadi bicara tentang mediasi sebenarnya di tingkat kepolisian ini sudah pernah dimediasi. Diterungkap di situ bahwa Ibu Supriyani ditekan oleh penyidik yang namanya Jepri agar segera meminta maaf karena katanya Ibu Supriyani ini akan ditetapkan tersangka. Jadi dipaksa Ibu Supriyani supaya meminta maaf ke Pak orang tua korban Pak Bowo ini agar perkaranya ini bisa berhenti.
Tapi apa kemudian terjadi dengan terpaksa Ibu Supriyani datang meminta maaf dan menangis padahal dia tidak pernah melakukan itu, ternyata juga perkaranya tidak berhenti. Karena kemudian kita temukan bahwa untuk menghentikan perkara ini Ibu Supriyani harus membayar uang 50 juta gitu. Nah, itu tidak disanggupi oleh Ibu Supriyani dari pihak mana, Pak Andri? Perkara ini berlanjut, ya. Yang meminta 50 juta itu siapa? Ini yang meminta 50 juta Kanit ya, Kanit Reskrim ya, selaku penyidiknya Kanit Reskrim Polsek Baito, itu katanya adalah permintaan Kapolsek. Ini kan kemarin sempat viral ya. Nah, itu sudah terklarifikasi bahwa informasi itu dari Kepala Desa juga sudah memberikan keterangan kemarin di Propam, itu menyatakan apa adanya seperti itu. Dan untuk menguatkan itu kami ada bukti rekaman terkait permintaan uang 50 juta dari Kanit yang mengatasnamakan Kapolsek. Kami akan beberkan juga di persidangan nantinya. Sementara itu, Wakapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Amur Chandra Julibuana membantah ada rekayasa dalam kasus guru honorer Supriyani. Ia memastikan penyidik Polsek Baito Polres Konawe Selatan telah profesional menangani perkara ini, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga dinyatakan P21 oleh Kejaksaan. Mantan pejabat Interpol ini juga mengklarifikasi bahwa tak ada konflik kepentingan antara Kanit Intel Polsek Baito yang merupakan ayah siswa dengan perkara ini. Polda Sulawesi Tenggara memastikan tetap menerjunkan tim Propam untuk menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam perkara ini, termasuk permintaan uang damai senilai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Sebenarnya perkara itu terjadi kebetulan saja. Anaknya itu adalah, orang tuanya itu adalah anggota kepolisian. Kebetulan saja gitu. Tapi penyidik dalam hal ini telah berlaku secara profesional, tidak melihat bahwa ini anak polisi atau bukan. Walaupun itu anak orang lain juga tetap kita akan proses. Karena kita ketahui bahwa perlakuan terhadap anak ini kan berbeda terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Pak, kalau menjawab bahwa isu ini ada kriminalisasi, seperti apa itu Pak? Sedang kita dalami, tapi secara fakta, pembuktian secara yuridis material maupun formilnya ini sudah terpenuhi. Jadi untuk kriminalisasi bisa saya yakinkan itu tidak ada. Kalau rekayasanya bagaimana Pak? Tidak ada. Bagi pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, kasus Supriyani sebenarnya kasus sederhana yang tak perlu dibawa ke ranah hukum. Yang harus ditindaklanjuti justru dugaan pemerasan kepada Supriyani yang mencapai 50 juta rupiah. Ini kan persoalannya ya sederhana. Saya juga guru kan, bagaimana ketika mahasiswa-siswa nakal itu kan biasanya dijewer, itu mah sudah hal biasa. Tidak mungkin seorang guru, seorang dosen ya negur siswanya kalau itu baik. Kan kalau siswanya baik, soleh, baik, pasti kita juga senang malah diajak makan. Tapi kalau siswanya nakal, hal yang wajar umum pasti ditegur ya. Nah, ditegur ini tadi yang jadi masalah, dipukul atau nggak dipukul, di mana saksinya anak-anak, itu yang menarik. Kedua berikutnya, ini kan jadi masalah apa? Anaknya cengeng, bapaknya lebay gitu kan. Nah, terbukti akhirnya jadi pemerasan gitu kan. Kan menarik, ketika diproses kok tiba-tiba larinya ke duit. Nah, ini harus diproses. Saya sependapat betul dengan dikatakan oleh Pak Andi pengacaranya. Ini harus diproses di Propam. Kalau polisi minta duit, nggak usah takut, laporin aja ke Propam. Zaman gini kalau oknum penegak hukum melakukan pemerasan, apalagi menyalahgunakan dan dia berkepentingan karena itu anaknya, itu harus diproses. Buntut kasus kriminalisasi terhadap Supriyani muncul unggahan para guru menolak mengajar anak polisi. Mereka pun khawatir akan mengalami hal yang sama jika mengajar siswa yang merupakan anak polisi. Pihak PGRI Baito mengeluarkan selebaran mengenai korban dan saksi untuk tidak menerima mereka bersekolah kembali di Kecamatan Baito. Kasus guru Supriyani sudah menjadi perhatian publik. Pengadilan harus membuat putusan seadil-adilnya. Sementara itu, Polri harus menyelidiki dan mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya jika benar terbukti ada pemerasan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.